Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu pertanyaan yang masuk ke DM saya, teman-teman. Jadi dia bertanya bagaimana sih gejala dari pneumonia dan seberapa berat seseorang itu bisa menderita pneumonia. Jadi teman-teman, pneumonia itu adalah infeksi paru ya teman-teman. Biasanya infeksi karena bakteri ataupun virus. Nah, jadi COVID yang kemarin itu sebenarnya salah satu dari pneumonia. Sedangkan bisa juga kalau TBC paru bukan pneumonia teman-teman, itu ada penyakit TBC paru. Sedangkan pneumonia merupakan infeksi paru karena disebabkan oleh infeksi-infeksi bakteri yang lain. Banyak bakteri-bakteri yang bisa menginfeksi paru-paru, dan juga bisa juga karena virus, contohnya virus COVID ataupun virus-virus yang lain. Jadi seberapa berat seseorang itu bisa mengalami pneumonia itu tergantung oleh seberapa kuatnya imunitas dari seseorang, dan juga seberapa banyaknya jumlah partikel virus atau partikel bakteri yang masuk ke tubuh seseorang. Jadi pneumonia itu bisa pneumonia ringan, sedang, berat, memiliki tingkatan masing-masing, berbeda tiap orang. Tetapi bisa juga seseorang itu bisa sampai nggak sadar. Contohnya pada kasus-kasus sepsis, shock sepsis, jika bakterinya yang datang terlalu banyak sehingga mengakibatkan leukosit terlalu tinggi, shock sepsis bisa mengakibatkan penurunan kesadaran. Tapi bisa juga dalam kondisi-kondisi yang ringan juga bisa saja. Nah, jadi itu tergantung dari seberapa banyak jumlah dari partikel bakteri atau virus yang masuk dan seberapa kuat imunitas dari seseorang. Nah, jadi apa yang harus dilakukan jika untuk mendiagnosa penyakit pneumonia? Jadi trias pneumonia itu sebenarnya ada 3 gejala utama dari pneumonia, yaitu batuk, sesak napas, dan juga demam. Nah, pada kasus-kasus pneumonia ketiga ini wajib ditemukan, yaitu batuk, sesak, dan juga demam ya teman-teman. Tetapi pada kondisi-kondisi berat bisa saja mengakibatkan penurunan kesadaran ataupun ada gejala-gejala klinis yang lain, contohnya mual muntah. Nah, itu bisa saja terjadi, pengentalan darah bisa saja terjadi. Jadi selain anamnesa, selain gejala klinis, dokter juga nanti akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan, contohnya pemeriksaan laboratorium untuk melihat darah rutin, apakah leukositnya meningkat, apakah darah rutin yang lain meningkat. Biasanya juga dokter akan wajib melakukan pemeriksaan fototoraks. Dari fototoraks, dokter akan melihat seberapa luas infeksi bakteri atau virus mengenai paru-paru dari si pasien tersebut. Kemudian nanti dokter juga akan melakukan pemeriksaan D-dimer untuk melihat pengentalan darah apakah terjadi pada orang tersebut. Kemudian pada kasus-kasus tertentu bisa saja dilakukan CT scan. Nah, itu kasus yang jarang. Biasanya dengan modalitas fototoraks bisa dilakukan penegakan diagnosa pneumonia. Nah, jadi nanti dokter setelah mengetahui hasil darah, fototoraks, kemudian D-dimer, dokter nanti akan memberikan penanganan. Contohnya pemberian obat-obatan baik itu secara intravena ataupun oral sesuai dengan penyebabnya. Jika virus, ya, memberikan antivirus. Jika bakteri, menggunakan antibiotik. Kemudian dokter nanti juga akan memberikan obat-obat simptomatis, contohnya obat demam, obat batuk, cairan, dan juga nutrisi tentunya. Jadi kondisi-kondisinya tidak bisa dipastikan ya teman-teman. Setiap orang berbeda-beda, setiap kondisi berbeda-beda, dan penanganannya pun berbeda-beda. Ada yang sampai menggunakan ventilator atau menggunakan alat bantu napas ya teman-teman. Oksigen yang paling penting. Nah, biasanya pada kasus yang berat itu saturasi bisa sampai 90-an, di bawah 90. Kasus ringan saturasi tidak terganggu, kasus sedang bisa di bawah 94 sampai 90. Tidak bisa ditentukan ya teman-teman. Setiap orang memiliki kasus yang berbeda-beda. Jadi prognosanya juga berbeda-beda tergantung dari kondisi awal dari seseorang. Ya teman-teman,
penanganannya adalah antibiotik, cairan, oksigen, dan tentunya obat-obat simptomatis. Tidak perlu untuk terlalu berlebihan, untuk terlalu khawatir yang berlebihan jika kondisinya hanya ringan, saturasinya bagus. Tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan ya teman-teman. Tetapi memang tetap waspada, karena contohnya pada kasus pneumonia COVID kemarin itu bisa aja pada kondisi yang bagus, saturasi bagus, tiba-tiba drop. Nah, itu bisa terjadi karena adanya pengentalan darah. Nah, oleh sebab itu dalam beberapa kasus dokter juga akan melakukan pemberian obat-obat pengencer darah, contohnya Lopenox, Alixtra, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat tentang pneumonia atau radang paru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, salam sehat.